silang sudhare. Bante sadhu sadhu sadhu. Halaman 63. Hamdamayang Dhammadesana Radanang Karomase Brahmacaloka Vivani Saramati Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Talina dhamma savanam etam manggalam tamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan Puja Bakti serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Bukan, saya takut AC sebenarnya. Ya, atau anginnya coba dikecilkan. Tapi kalau dimatikan panas ya. Coba saya lihat. Anginnya dulu diturunkan. Ya Bapak Ibu, Saudara, selamat malam. Namo Buddhaya. Sudah 2 kali ya Namo Buddhaya. Ya Bapak Ibu, Saudara, berbahagia kita bersama berkumpul mendengarkan dharma pada Puja Bakti Umum yang diselenggarakan setiap hari Rabu, benar ya Pak? Bapak Ibu, saya tidak bawa pesan apa yang terlalu menarik, tidak ada ya. Jadi satu kebiasaan saya, kalau pagi siangnya perjalanan ya, malamnya sudah lelah letih lesu ya, itu satu kebiasaan saya. Jadi biasanya apakah tanya jawab bersama atau sekadar dharma-dharma yang penting, yang agak teoritis ya. Apa bedanya? Dharma yang teoritis itu jauh lebih gampang karena sudah hafal luar kepala ya.
Anda tiba-tiba minta saya mengajar 4 kebenaran mulia, gampang sekali. Setiap hari mengajar 4 kebenaran mulia sanggup saya, tidak usah mikir. Tapi Anda tahu tidak, membuat ceramah yang membuat semuanya tertarik itu malah itu yang sulit. Ya, itu yang harus duduk, dipikirkan. Umat Buddha senangnya dengar apa gitu ya. Tapi kalau kering itu sebenarnya jauh lebih gampang. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya catat beberapa yang saya ikut semangat Bapak Ibu. Selama masih semangat kita maju lagi, masih semangat maju lagi. Kita lihat stamina Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan stamina, tapi tingkat kesenangan belajar Dharma. Ya, kalau umatnya itu sangat senang belajar Dharma, itu bisa masuk teori-teori yang kering gitu, senang gitu. Ya. Ada umat yang sulit gitu, begitu kita masuk, pikiran benar sudah, usaha benar Bapak Ibu ya, pikiran baik yang belum muncul diupayakan agar muncul. Sebentar lagi sudah tahu. Dan setiap provinsi staminanya berbeda-beda. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu, ini jamnya jalannya. Baik. Bagaimanapun saya datang setahun sekali, tapi wihara ini padat kegiatan juga. Ya, setiap Rabu ada puja bakti. Tapi setidaknya saya hadir setahun sekali itu membantu mengingatkan Bapak Ibu semua ya, untuk hal-hal yang baik. Mungkin kertas ini kalau dibahas semua cuma 15 menit. Kalau tidak ada kelanjutan, kita bisa tanya jawab sedikit. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha pernah menyampaikan, beliau ngambil daun Bapak Ibu, satu genggam. Lalu beliau tanya ke murid-muridnya, ya, yang mana yang lebih banyak? Daun di seluruh hutan atau daun di genggaman saya? Ini sangat terkenal ya. Ya, jadi yang belum pernah dengar ini dihafal-hafal ini, terkenal ini. Untuk apa Bante dihafalin? Biar keren aja gitu. Umat lama gitu ya, nanti dibilang segenggam daun bodi. Oh saya ngerti kan gitu ya. Nah, Anda masuk ini umat lama gitu. Bapak Ibu Saudara, dia tanya muridnya mana yang lebih banyak, daun di hutan atau di genggaman saya? Muridnya menjawab, tentu yang lebih banyak daun di hutan belantara ini. Sang Buddha mengatakan, seperti inilah dharma yang saya ajarkan. Ya, seperti ini. Maksudnya apa? Pengetahuan di dunia ini sangat banyak, tapi yang saya ajarkan hanya segenggam ini. Karena hanya yang segenggam ini yang membawa pada bebasnya penderitaan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berpikir agama Buddha mampu menjawab semua pertanyaan, Bapak Ibu keliru. Ya, ingat, saya ulang kalimat ini ya. Kalau diulang artinya penting. Kalau Bapak Ibu berpikir agama Buddha bisa menjawab semua pertanyaan di muka bumi ini, itu keliru. Karena Sang Buddha itu hanya fokus pada penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Ya. Lebih gawat lagi kalau Bapak Ibu berpikir biku, Bante itu bisa jawab semua pertanyaan. Nah itu keliru juga. Kalau Bantenya pinter seperti Bante Utamo, itu jawabannya hampir bisa menjawab semuanya. Saya pikir ya. Tapi saya tetap kasih hampir. Kenapa? Supaya aman. Nah, Anda tiba-tiba nanya beliau mesin pesawat, belum tentu beliau tahu. Kalau dikatakan tahu semuanya ya harus tahu semuanya. Tapi biku yang tidak mungkin tahu semuanya. Tapi apa maksud dari ungkapan ini? Maksudnya dua ya, nanti kita lanjut ke sini.
Satu, kalau Anda ingin ambil pelajaran terbaik Sang Buddha, yaitu mengenai penderitaan dan hendaknya penderitaan. Ya. Yang kedua, kita jadi sadar nyari jawaban itu ke pakarnya. Bapak Ibu belajarlah punya kebiasaan nyari jawaban itu ke pakarnya. Ya. Nah, contoh masalah kesehatan, pergi ke pakar kesehatan. Ya. Punya bisnis nggak jalan, ya. Bisnis nggak jalan sudah 5 tahun nggak jalan, yang didatangi dukun terus bisnisnya tetap nggak jalan. Kapan dukun itu berbisnis? Kapan dukun itu berbisnis? Betul ya? Anda tanya ke siapa? Cobalah cari teman Anda yang berbisnis. Ya, kalau nggak ada berarti ya Anda kenalan nggak sama banyak orang. Ya, bergaul, minta nasihat. Kalau seseorang itu sudah berbisnis 20 tahun dan dia jalani sendiri, percaya saya dia pasti punya jawaban yang bagus. Mungkin nggak 100%, tapi Anda kumpulin dari banyak orang. Betul ya? Anda kumpulin. Setiap permasalahan itu ada solusinya, cuma kita belum ketemu. Ya. Saya ulangi, setiap permasalahan itu ada solusinya, cuma kita belum ketemu. Kalau kita perginya ke dukun, maka masalahnya cuma satu. Apa masalahnya Bapak Ibu? Hantu. Gak ada yang lain. Percaya enggak? Ya. Anak nggak bisa sekolah, salah siapa? Hantu. Ini saya ketemu, berarti anak saya diguna-guna, jadi nggak bisa sekolah. Terus di rumah dia belajar nggak Bu? Nggak mau, berarti main HP terus. Itu hantunya itu HP. Ya toh? Ya baiklah ya. Baiklah, setiap orang punya cara berpikir masing-masing. Tapi tanyalah ke pakarnya. Tidak selalu hantu yang salah. Kalau hantunya bisa protes ya Bapak Ibu ya. Saya nggak salah gitu ya. Itu ada suaranya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, baik. Yang kedua, terus baru saya gabung ya. Kuku, debu di kuku. Pernah dengar? Nah, sebagian ngangguk ya, debu di kuku. Yang belum ngangguk, nah dengerin. Biar Anda jadi umat lama Bapak Ibu. Iya, kalau ikut retreat nanti keren. Nah, artinya cerita sedikit saya tahu. Ya, tadi apa segenggam daun, ya atau segenggam daun bodi, tapi nggak harus daun bodi, ya segenggam daun tadi. Ini kuku, debu di kuku. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha pernah bertanya ke muridnya, manakah yang lebih banyak? Debu di bumi ini atau debu di kuku? Muridnya menjawab, tentu debu di bumi ini lebih banyak. Sang Buddha menjawab, seperti itulah kehidupan ini, seperti itulah makhluk menderita itu banyaknya seperti debu di bumi. Maaf, debu di bumi. Ya, saya ulangi ya. Ini lemah letih lesu lapar mulai Bapak Ibu ya. Harus full konsen ya. Ulang Bapak Ibu ya. Makhluk yang menderita itu sebanyak debu di bumi, banyak sekali. Lalu makhluk yang bahagia yang tidak menderita itu seperti debu di ujung kuku. Yang tidak menderita siapa Bante? Manusia, dewa, Brahma. Yang menderita siapa Bante? Peta atau hantu, binatang, makhluk neraka. Ya. Jadi yang menderita 3 alam, yang tidak menderita 3 alam. Tapi manusia kan menderita juga Bante, kadang-kadang. Kalau mau dibahas lebih detail, semua yang di 31 alam itu masih ada duka. Setuju? Ya, kalau mau dibahas detail, semua di 31 alam masih ada duka. Karena yang banyaknya duka hanya arahat.
arahat tidak ada di 31 alam kehidupan. Ya. Contoh kita mengatakan kamu enak, kamu udah nggak susah, anak-anak udah sukses. Ya enaklah sekarang hidup ini. Ya itu betul. Tapi kalau mau dibahas detail, orang sesukses apapun ada nggak susahnya? Ya ada ya. Kadang yang sakit perut juga, ya. Kadang yang stres juga, ya. Anaknya pulangnya larut ya stres juga, ya. Tetapi itu kalau dibahas detail, ya. Tapi kalau secara luas sudah baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda yang datang malam hari ini, yang jumlahnya cuma segelintir Pekalongan, ini kan segelintir Pekalongan ya, Anda itu debu di ujung kuku. Maklum menderita itu buahnya. Enggak banting. Kok saya lihat manusia juga banyak. Katanya sekarang 7-8 miliar. Ya, saya selalu mengulang ini, sepertinya dulu datang ke sini juga bahas. Jawabannya tidak, Bapak Ibu ya. 8 miliar manusia itu sedikit, segelintir. Ya. Anda nggak percaya? Anda hitung itu ikan teri di laut. Nah, hitunglah ikan teri di laut ya. Semut Bapak Ibu ya. Pernah ada orang matematikawan pintar, dia coba pakai rumus matematika mau hitung jumlahnya semut. Miliar berapa nol Bapak Ibu? 9 triliun 12 ya. Baik. Semut itu pakai rumus matematika tentu tidak bisa pas ya. Mereka hitung. Jumlahnya 19 nol. Ya, jutaan triliun. Betul ya? Ya, 12 tambah 6 toh? Nah, jutaan triliun. Itu jumlah semut Bapak Ibu. Berarti jumlah semut aja kita kan cuma 8 miliar. Anda bandingkan jutaan triliun. Ya, 9 nol banding sama 19 nol. Kita nggak kalah 10 nol Bapak Ibu. Cuma semut. Ya, belum kutu Bapak Ibu. Itu nggak kutu. Ya. Cacing, kumbang, ikan teri, udang kecil itu. Ya, kalau di Medan namanya kecepet, lalat, semua serangga di bumi ini. Ada sensus lah satu kali. Sudah sadar kalau lebih banyak makhluk menderita? Ya, perbandingannya udah nggak berbanding lurus. Belum lagi makhluk tidak terlihat. Ya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita bersyukur kita sudah di alam yang baik. Sekarang saya mau mengajak Anda pintar. Mau ngajak Bapak Ibu pintar, ya. Kalau mau belajar sesuatu, belajar sama pakarnya, ingat itu. Mau belajar sesuatu, cari pakarnya. Anda harus cari dulu pakarnya. Kalau kita punya kebiasaan kalau belajar dari yang terbaik, mudah-mudahan kita gampang sukses. Ya, terbaik dari yang terbaik, mudah-mudahan kita gampang sukses. Contoh, walaupun tidak semua orang punya fasilitas itu ya, tapi mari kita bahas. Contoh, Anda mau main gitar, jangan sembarang les. Zaman sekarang zaman internet, dicek dulu guru gitar terbaik di Pekalongan, ya? Cari dulu, ketemu sekolahnya, sekolah musik terbaik di Pekalongan berapa tempat, guru les yang di rumah berapa orang. Nah, Anda teliti. Ya, telitinya banyak cara. Satu bisa dari online, lihat murid bintang kalau sekarang ya, ada bintang. Yang kedua harga, dia berani pasang harga berapa. Umumnya kalau dia mahal dan muridnya banyak, kita udah gak ragu. Dia udah berani pasang mahal, muridnya banyak. Lalu yang ketiga kita cek lagi, muridnya berprestasi enggak? Gampang, kalau muridnya semua megang lomba, menang, gurunya bagus. Anda ciptakan kriteria-kriteria itu, lebih dari satu tentu. Ya, kalau kita cerita gitar gitu. Nah,
Setelah Anda cari, dia pernah juara, dia dulu belajarnya di Australia, misalkan karena sayang orang tua dia pulang ke Pekalongan, muridnya banyak, muridnya pada menang lomba, gurunya standarnya Royal ya, kalau musik itu Royal ya, ARSN atau Yamaha gitu. Atau ada dua lagi, satu dari Australia dan tempat lain, Trinity, satu lagi saya lupa nama ujiannya. Pokoknya kita udah pelajari, dapat ini guru terbaik di Pekalongan. Lebih gampang sukses enggak? Ya, lebih gampang sukses daripada sekedar jalan menerima murid les gitar. Pas cuma depan wihara, samping wihara, Anda les. Segampang itu Anda les. Enggak nyari dulu ini siapa ini orangnya. Makanya sebenarnya sering sekali orang tidak sukses mengerjakan sesuatu, dia pikir dia sial atau dia nyalain hantu. Padahal enggak. Orang lain mengerjakan PR yang lebih lengkap. Ngerti Bapak Ibu? Saya ulangi ya. Sering sekali orang gagal dalam mengerjakan sesuatu, dia pikir dia sial atau diganggu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ya, tidak terlihat itu boleh hantu, boleh musuh, boleh apa aja. Karena sebenarnya bukan. Ada step-step yang dia tidak tahu, yang dia tidak pernah mau mengerjakan. Dan orang yang cenderung sukses, Anda perhatikan, ngerjain apa aja sukses. Karena itu ada rumusnya. Ngerjain sesuatu itu ada rumusnya. Tapi kedatangan saya Puja Bakti sebagai biku, saya hanya mau bahas satu, yaitu apa? Tidak menderita. Begitu ya? Saya mau hanya bahas satu ini. Yang tadi gitar, ini, itu cuma perumpamaan biar Anda dapat maksud saya. Bapak Ibu Saudara, tadi saya mengatakan kalau belajar, kalau bisa dari yang terbaik. Dan kita hidup di zaman online, semua bisa diriset ya. Kalau Anda tiba-tiba nanya saya kampus mana yang terbaik di dunia MIT, saya bisa jawab Anda ya, MIT di Amerika. Nomor 2 berarti rebutan Harvard, Oxford, Cambridge, pindah-pindah, naik turun. Saya bisa jawab Anda. Berarti kan biku, berarti saya mau kuliah agama Buddha. Universitas mana terbaik di dunia? Baik, kalau mau cerita dunia, Oxford University. Dia punya PhD, S3 Buddhist Studies. Kalau saya mau di Asia, berarti Tokyo University, Hong Kong University. Saya mau di negara Buddhis banget. Oke, Paradenia University Sri Lanka, Kelania University Sri Lanka, Mahachulalongkorn Thailand, ITBMU Myanmar. Ya kan? Saya bisa tunjuk. Saya mau di Jepang berarti. Oke, saya mau yang tua berarti. Kalau Tokyo University kan yang modern. Mau yang tua berarti biar ada rasa-rasa wihara. Oke, Ryogoku University. Ya, saya bisa tunjukkan. Kalau tempatnya saja kita tidak bisa tunjukkan, kita tidak terbiasa belajar dengan yang terbaik. Menghemat waktu Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan Bapak Ibu, saya sudah explore. Tadi sengaja saya agak pamer sedikit, tahu ini dan itu sengaja supaya Anda tahu saya suka explore Bapak Ibu. Anda boleh pilih apa saja selama barang itu bisa saya cek, saya bisa cek. Maksudnya apa? Nanti audio apa paling bagus ya? Oke, kasih saya seminggu, saya pelajari semua audio, Sennheiser, OC dan apapun. Berikan saya seminggu, berikan saya satu topik, saya akan mengejutkan Anda. Nanti tahu sejarah ini ya, berikan saya waktu. Sekarang pertanyaannya, kan saya mau mempengaruhi Anda ya, tapi yang baik ya, supaya Anda yakin Anda nggak habis waktu. Saya sudah explore yang namanya kebijaksanaan yang di dunia ini luas sekali. Saya sudah explore ya, apakah agama lain, apakah filosofi, apakah ilmu, apakah sains, psikologi, stoik, filosofi Yunani-nya ada Seneca, Marcus Aurelius. Saya sudah cek.
psikologi ada siapa? Carl Jung, Sigmund Freud, William James ya. Anda tahu? Kebijaksanaan hidup yang terbaik siapa Bapak Ibu? Sang Buddha. Ini biar ada hemat waktu. Betul? Sang Buddha. Jadi Anda nggak usah ekspor lagi. Kalau Anda percaya saya, kan begitu ya? Saya sudah ekspor Sang Buddha. Tapi saya mau mempengaruhi Anda ini ya. Tapi ada dua hal yang Anda harus kerjakan. Satu, tidak keras kepala. Dua, mau mengerjakan PR-nya. Ya. Satu, tidak keras kepala. Dua, mengerjakan PR-nya. Tapi Bapak Ibu Saudara, manusia ini sangat keras kepala, termasuk saya. Nah, fair ya? Ya. Manusia sangat keras kepala, termasuk saya. Biar fair. Contoh, setiap dengar dharma diajari kurangi kemarahan. Betul Bapak Ibu? Kalau bisa jangan marah. Betul ya? Kita sudah 10 tahun belajar dharma, masih marah enggak? Manusia. Lucu ya? Masih. Manusia itu keras kepala. Contoh, semua orang tahu gorengan itu buruk, betul? Masih makan? Enak. Ya. Nah, kalau Anda suka gorengan, setidak-tidaknya jauhi gorengan yang minyaknya itu digoreng berulang-ulang. Ya, maksudnya apa? Tapi saya bukan mau ganggu dagangannya orang ya. Kalau minyaknya itu dipakai siang sampai sore kan berarti udah panasnya berulang-ulang. Simpelnya begini, nggak usah pakai yang rumit-rumit. Sesuatu yang dipanaskan lama mengental nggak? Mengental. Sedangkan kita takut kekentalannya minyak. Ya sebenarnya nggak sesederhana itu, tapi ini biar simpel aja. Ya, supaya pembuluh darah kita itu enggak mandek gitu. Ya, kayak tempat cucian piring gitu. Kalau udah lama dia bisa berminyak, itu bisa kan seperti tahu gitu. Ya kan? Nah, kalau di pembuluh darah ada plaque atherosclerosis. Saudara-saudari, pemikiran simpel saja. Kalau digoreng berulang-ulang, dia mengental Bapak Ibu. Ya. Tapi logikanya sih tidak sesederhana itu. Kalau logikanya adalah minyaknya itu berubah bentuk, ya bentuk kimiawinya berubah. Nah, itu Anda silakan belajar di Google kalau Anda lihat. Oleh karena itu kalau Anda sangat suka gorengan, ya goreng sendiri aja. Ya, jadi minyaknya bisa bagus, ya. Ya goreng beberapa kali minyaknya. Anda kalau pinter-pinter saya kok jadi cerita minyak. Salah ya. Ya, tapi intinya itulah ya. Ya, lalu minyak kelapa itu lebih sehat dari minyak sawit. Cuma harganya triple ya, 3 kali lipat. Minyak kelapa itu jauh lebih sehat dari minyak sawit. Minyak kelapa itu cuma lengket Bapak Ibu ya, kalau untuk menggoreng lengket. Sebelum saya meneruskan seminar kesehatan dan masak-masak ini, saya cepat-cepat kembali ke kertas saya Bapak Ibu ya. Karena hari ini memang ceramah saya tidak terstruktur karena lemah letih lesu ya. Kalau terstruktur bagus dari awal masuk sampai habis ya. Besok saya bikin terstruktur Bapak Ibu ya. Hari ini ngalur ngidul tapi ada dharmanya, ada kebijaksanaan. Baik Bapak Ibu Saudara, sifat manusia satu apa? Rodo keras kepala. Yang kedua, ini supaya berhasil belajar dharma, kurangi keras kepala, mau mengerjakan PR-nya ya. Kita sudah dari dulu mendengar nasihat Sang Buddha, jangan marah, ya kita tetap masih marah ya. Jangan ego, kita tetap masih ada ego ya. Tetapi semakin bijaksana kita, semakin kita tidak keras kepala, sehingga bahaya-bahaya yang berat itu bisa segera kita tangkis. Paling sederhana apa?
Sang Buddha mengatakan jangan minum minuman keras, ya toh? Itu kan sudah jelas sekali. Ya, kalau dilanggar bagaimana? Banyak sekali kerugiannya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di ruangan ini ada yang masih suka minum, yaitu setiap kali minum Anda melihat keras kepalaan Anda sendiri. Kenapa? Karena tidak perlu sulit untuk memahami bahwa alkohol itu merusak badan. Mau nanya siapa aja orang semua setuju. Ya, nanti liver bisa rusak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau masih minum, gimana tadi? Kurangi pelan-pelan. Ya, kok langsung dikurangi drastis belum tentu semua orang bisa. Kurangi pelan-pelan, kurangi pelan-pelan. Tapi saya lihat tidak ada yang mengangguk, berarti tidak ada yang minum. Ya, syukurlah. Bapak Ibu, kita masuk tanya jawab aja. Ya, saya jawab satu pertanyaan, baru saya bahas kesadaran. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada ya. Nah, silakan Pak. Kita apa Pak? Ya. Maaf Pak, kurang terdengar. Setiap perbuatan kita yang baik atau buruk akan juga menanggung akibatnya gitu. Kemudian di dalam usia kita ada anak-anak. Sekarang kita berbuat baik apa buruk, yang menanggung usia apa? Baik. Yang pertama, Sang Buddha itu mengajarkan Dharma sesuai konteks sebenarnya. Nah, jadi sering sekali kita menanggapi saran beliau itu di luar konteks. Saya kasih contoh. Sang Buddha mengajarkan apapun yang ada di dunia ini, kalau dilekati adalah duka, selayaknya ditinggalkan. Itu di salah satu sifat, selayaknya ditinggalkan. Istri, emas, perak, ternak, semuanya tidaklah kekal. Tapi beliau menyampaikan itu konteksnya kepada pertapa. Kita tidak bisa bahas hal itu ke semua orang. Bagaimana kita membahas? Kalau saya ambil ajaran itu secara sempit, setiap umat yang datang curhat ke saya, Bante, rumah tangga saya sulit, Bante, sering ribut. Tinggalkan Pak, tinggalkan. Oh iya toh, itu dharma loh itu. Istri Pak tidak kekal. Itu hanya kumpulan dari tulang, kulit, tidak ada yang indah. Bapak tertipu, Bapak tertipu. Tidak sesuai konteks. Nah, di sisi lain Sang Buddha mengajarkan cara mendapatkan kesejahteraan. Upaya tidak kenal henti, jaga harta yang baik, punya teman yang baik, menyesuaikan yang belum sesuai menjadi sesuai, dan yang lain-lain. Itu nggak ada hubungan sama pertapa. Jadi cukup sering kita mengambil dharma sebagai teori tanpa konteksnya, lalu kita mau bahas secara terpisah. Ya, dan itu menjadi sulit. Baik. Pertanyaannya, kalau bercerita mengenai karma berbuah, itu adalah dharma terhadap kehidupan sehari-hari. Kalau membahas hidup ini anatta, secara
mendalam, karena pertanyaannya mendalam, ini adalah perihal meditasi. Ya. Jadi kalau kita mau cerita bahwa setiap detiknya kita anatta, tidak dalam konteks meditasi, nggak kena juga. Karena buktinya setiap detiknya umat itu, orang yang belum mencapai arahat, setiap detiknya ada ego. Setiap detiknya ada atta. Mau diulang-ulang anatta nggak bisa. Ya. Kalau Bapak Ibu paham anatta 100%, Anda tembus anatta, Anda tidak pernah lagi sakit hati. Anda tidak pernah lagi bisa merasakan malu. Kenyataannya kehidupan sehari-hari bisa malu enggak? Bisa malu. Ya. Mau traktir orang, dompetnya ketinggalan kan malu. Udah yang kali ketiga lagi. Nah, kali pertama sih tidak malu, udah kali ketiga lagi. Contoh ya. Tapi kalau kita paham anatta, untuk apa malu? Ditanya teman, kamu bilang mau traktir, kamu udah 3 kali loh lupa dompet. Kamu apa enggak malu ya? Kamu ngundang 10 orang, untuk apa malu? Anatta. Iya kan? Enggak pas. Konteksnya tidak pas. Baik, tapi saya akan bahas. Karma itu selalu berbuah kepada pelakunya masing-masing. Berbuah. Tetapi apabila seseorang itu sudah menembus anatta, berarti dia seorang arahat, maka berbuahnya karma itu tidak lagi terasa sebagai dukkha baginya. Oleh karena itu, bukan lagi karma buruk yang berbuah, tapi hanya sekedar karma berbuah. Karena baik dan buruk itu adalah penamaan kita yang belum mencapai arahat. Kita punya dualisme. Kalau dipuji senang, kalau dikritik marah. Kalau mendapatkan senang, kalau kehilangan marah atau enggak senang. Kalau arahat, semua itu hanya fenomena-fenomena kehidupan. Anatta enggak ikut campur. Atta tidak ikut campur maksudnya. Ya. Si atta ini tidak ikut campur. Yaitu di level arahat. Lalu, kalau belum mencapai arahat, atta akan selalu ikut campur. Maka perasaan kita bereaksi. Yang kedua, karma tidak selamanya berbuah. Ya, jadi pernyataan Bapak Bante, karma baik karma buruk itu kan selalu berbuah. Jawabannya tidak. Karma itu tidak lagi bisa berbuah kalau makhluk itu sudah mencapai tingkat arahat. Karena arahat tidak lahir di 31 alam kehidupan. Karma itu hanya bisa berbuah kalau ada alamnya. Ketika seorang arahat sudah mahaparinibbana, sudah wafat, dia tidak lagi menerima semua bentuk berbuahnya karma, yang baik ataupun yang buruk. Tetapi para arahat sudah berada di keadaan yang kebahagiaan tertinggi. Ya, kalau ini kita bahas nanti 1 jam. Ya. Lalu yang ketiga. Jadi Bante, kalau begitu karma itu siapa yang bertanggung jawab? Bukankah anatta? Jawabannya, kalau belum menembus arahat, kita yang bertanggung jawab. Karena kan masih ada atta. Tapi kalau sudah menembus arahat, kita jadi tahu tidak ada yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena tidak ada atta. Pasti masih bingung. Betul ya? Pasti masih ada yang bingung. Lain. Saya kasih perumpamaan. Bapak Ibu bayangkan kita semua bermimpi, masuk ke alam mimpi. Mimpi ini Bapak Ibu ya,
semua sedang bermimpi, jalan-jalan ke wihara Bandung. Di dalam perjalanan Anda melihat seorang preman yang galak, ngatur-ngatur orang semena-mena. Lalu Anda marah, Anda tampar dia. Mimpi ya, tampar preman ini. Setelah Anda tampar, marah dia Bapak Ibu Saudara, pergi dia. Tidak lama kemudian dia balik. Kita udah lupa, ya. Dia pergi, kita udah lupa, kita udah ngobrol-ngobrol. Wah, tadi mana ya bantuan jatuh ya? Cari dulu, cari sampai ketemu, gitu ya. Nah, mana bantuan Panawaro mana? Cari dulu. Tiba-tiba dia datang Bapak Ibu, dia tonjok Anda. Wah, kena tonjok. 2 kali lagi tonjok. Wah, kena sekali lagi. Pertanyaan saya, karma siapa itu? Karma kita kan? Karena kita tampar si preman. Betul? Siapa yang bertanggung jawab atas karma itu? Diri sendiri. Siapa suruh nampar si preman? Sah? Deal? Deal ya? Ini harus pakai energi mikirnya ya. Siap-siap ini. Terus Anda bangun Bapak. Bangun. Setelah Anda bangun, saya mau tanya lagi. Ini sudah bangun ini ya? Sudah bangun. Siapa yang bertanggung jawab karena Anda ditonjok sama preman? Jawabannya apa? Enggak ada. Betul enggak? Enggak ada. Tapi kalau saya paksa Anda jawab siapa? Pikiran. Karena siapa yang menciptakan mimpi? Pikiran. Siapa yang menciptakan mimpi? Pikiran. Berarti siapa yang bertanggung jawab? Pikiran. Tapi pikiran hanya menciptakan mimpi. Sebenarnya kan gerakan menampar itu ada niat enggak? Itu udah sekumpulan skenario mimpi yang di luar kuasa kita, ngerti? Maka akhirnya setelah saya tanya sebenarnya siapa yang bertanggung jawab, jawabannya nggak ada, itu hanya mimpi, kan begitu ya? Memang kalau mau dikaji-kaji bisa, si pikiran lah, si saya lah. Tapi kalau Anda jawab pikiran yang bertanggung jawab juga, tindakan menampar itu hanya sekadar mimpi. Betul? Berarti ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab, mau jawab saya yang menampar si preman. Tapi kan kita hanya ngikutin arusnya perjalanan si mimpi, betul ya? Kita nggak kontrol badan kita kok. Berarti pikiran yang bertanggung jawab. Kalau mau minta pikiran bertanggung jawab, pikiran itu bukan makhluk, betul nggak? Kalau pikiran itu Pak Budi, Pak Eko, kita bisa menjadi ya pikiran itu tanggung jawab. Kamu kok bikin saya mimpi? Pikiran itu hanyalah sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Kan begitu ya? Yang nggak bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi jawaban yang terbaik apa? Sekadar mimpi, itu jawaban yang terbaik. Menanyakan siapa yang bertanggung jawab itu pertanyaan yang keliru. Setelah kita tahu bahwa itu hanyalah mimpi. Jadi setelah seseorang mencapai arahat, dia menyadari ternyata semua kehidupan yang kita jalani ini hanyalah mimpi, Bapak Ibu. Yang disebut sangsara itu mimpi. Oleh karena itu, Sang Buddha disebut Buddha, yang artinya the awakened one, yang bangun, yang sadar. Bangun dari apa? Mimpi. Sang Buddha mengatakan seluruh hidup kita, seluruh kehidupan adalah permainan winyana dan nama rupa. Yang kalau diterjemahkan, seluruh kehidupan kita adalah permainan dari kesadaran dan
mental image dan mental pikiran, kesadaran dan batin. Permainan kesadaran dan batin artinya seperti mimpi. Mimpi itu adalah permainan dari kesadaran dan pikiran, kan begitu ya. Jadi Sang Buddha setelah mencapai arahat, dia melihat, oh, nah ini kalau bahasa gampangnya, oh, saya bermimpi. Bangunnya kapan? Ketika arahat. Seorang arahat baru sadar enggak ada saya, tapi kita enggak akan pernah sadar. Kita cuma mulai bisa memahami konsepnya, ya. Anda Bapak Ibu Saudara sadar ketika mencapai nibbana. Baik, dengan perumpamaan yang sepanjang ini, saya kembali mau menjawab Bapak. Kalau anatta Bante, jadi siapa yang bertanggung jawab atas karma? Ada dua jawaban. Jawaban yang paling pas menurut saya, tidak ada yang bertanggung jawab. Setelah memahami, semuanya hanyalah ibarat kata mimpi belaka. Pada akhirnya hakikat anatta tetaplah anatta. Itu jawaban versi saya. Tapi saya punya jawaban versi Bhante Dhammadhiro. Semoga saya tidak salah mewakili beliau. Karma itu buat sendiri, tanggung sendiri, kan begitu. Sedangkan Sang Buddha mengajarkan anatta. Jadi sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Dikatakan ada aku, tapi pada akhirnya tidak ada aku. Siapa yang bertanggung jawab? Bhante Dhammadhiro mengatakan kotoran batin. Itu jawaban beliau. Kenapa? Karena aku itu hanya bisa muncul kalau masih ada kotoran batin. Aku itu adalah kotoran batin. Berpikir aku itu kotoran batin. Tapi ini dalam sekali. Ya. Ketika kotoran batin lenyap, nggak ada aku. Ya, jadi jawaban dari Bhante Dhammadhiro versi beliau, semoga saya tidak salah mewakili. Ya, kalau ketemu boleh ditanyakan lagi. Kotoran batin. Anumodana pertanyaannya. Silahkan, ada yang mau nanya lagi? Boleh? Nama budaya. Kalau kita setiap biasanya sih kalau kita di Tangerang setiap akhir debatnya kita baca Jakarta ya. Di Tangerang. Tapi ini di Pekalongan, Pak. Sering di Tangerang, Pak? Iya, saya di Tangerang. Oh ya, ini jalan-jalan atau bisnis? Tugas ya, baik. Kita sering membacakan para naga atau dewa naga gitu kan. Semoga para naga atau dewa naga ya. Itu kalau dalam konteks nama dewa naga gitu, atau para naga itu tunggal atau para dewa yang patut kita hormati gitu kan. Penjelasannya kan. Ya, kalau dalam doa itu jamak, tidak tunggal, semua dewa, semua naga. Ya, kalau dalam konteks doa. Tapi dalam bahasa Pali itu ada beberapa bahasa di dunia seperti itu, bukan hanya bahasa Pali. Ya, tapi kita cerita bahasa Pali di sini. Kemarin saya dengar bahasa apa? Kalau tidak salah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab baku namanya fusa, ya. Juga kepada orang yang dihormati itu bisa jadi jamak. Jadi dalam bahasa Pali itu orang yang dihormati walaupun satu orang kita pakainya tata bahasa jamak. Itu uniknya bahasa Pali, ya. Tetapi dalam konteks doa yaitu adalah para naga, para dewa, ya. Tapi di konteks yang lain di luar konteks dewa, kalau ada teks-teks bahasa Pali, kadang dewanya satu kita tetap sebut para dewa. Itu konteks untuk menghormati. Ya, ibu kita cuma satu,
tapi kita sebutnya para ibu. Ibu ini hadiah untuk para ibu. Di grammarnya itu kata bahasanya jamak, padahal ibu kita satu. Itu penghormatan. Ya. Semoga tidak bingung Pak ya. Untuk jawaban Bapak, jawabannya jamak. Itu aja. Saya makin jawab malah makin bikin bingung ya. Jawabannya jamak. Lebih dari satu naga, lebih dari satu dewa. Ya. Sama-sama. Ya. Ada pertanyaan satu terakhir, kalau tidak ada saya bahas ini terus tutup. Ya silakan. Pertanyaannya. Saya janji ya tadi. Baik, sebenarnya janji itu seperti sumpah yang lebih ringan. Sumpah itu seperti janji yang lebih kuat. Iya kan? Ya, coba dipilih-pilihnya. Ya. Sumpah itu kan adalah janji yang kuat, dan janji itu seperti sumpah yang lemah. Jadi maksudnya kalau kita bilang saya janji ya, dengan saya sumpah ya, apa bedanya? Dalam keseharian kita merasa kalau sumpah itu dilanggar itu bakal bahaya, sial ya, dan itu kayak nggak mungkin lah saya bohong gitu ya. Tapi sebenarnya kedua-duanya itu punya esensi yang sama, bahwa kita akan bertekad melakukannya. Betul ya? Ya, kedua-duanya itu punya esensi yang sama. Saya bertekad melakukannya. Jadi di dalam pertanyaan itu saya mengatakan bahwa walaupun itu sumpah, semuanya harus diukur dengan kebijaksanaan dan dharma. Misalkan kalau di kehidupan yang lampau atau di waktu yang lampau ya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu saya bersumpah. Contohnya, saya masuk ke seseorang dengan saya ya. Seseorang ikut komunitas pemberontakan di satu negara yang sedang kacau. Mereka pun berontak mau merdeka. Dia sudah disumpah. Dalam sumpahnya adalah dia bersumpah akan menghancurkan pemerintahan yang sah, misalkan begitu, membela teman-temannya dan menegakkan negara yang baru. Itu sumpahnya. 10 tahun berlalu dan mereka masih berperang. Tapi dia sudah belajar dalam. Dia baru tahu bahwa tidak selayaknya seseorang membunuh, begitu ya. Tidak selayaknya seseorang itu melukai orang lain. Pertanyaan untuk Bapak Ibu semua, kan dia sudah bersumpah, betul ya? Berarti dia harus lakukan begitu. Kalau disuruh menghancurkan musuh, dia harus hancurkan karena dia sudah bersumpah. Tapi dia belajar dharma. Dalam dharma tidak baik membunuh. Yang mana yang harus dilakukan Bapak Ibu? Tidak membunuhnya, berarti bohong, musyawarah. Jawabannya adalah ketika sumpah dihadapkan dengan dharma, yang menang adalah dharma. Ya, karena dharma itu kebenaran sejati. Sedangkan ketika kita mengambil sumpah, bisa aja kita mengambil sumpah dengan kebodohan, ya enggak? Kita yang ketika mengambil sumpah itu kan bukan kita yang bijaksana. Kalau kita yang sudah bijaksana mau nggak mengambil sumpah untuk menghancurkan suku lain, mau nggak? Ya nggak mau. Menghancurkan negara lain, mau nggak? Ya nggak mau. Ya, kita yang mengambil sumpah tanpa paksaan itu adalah kita yang bodoh. Sekarang kita sudah jadi lebih pintar. Maka dalam dharma, sumpah itu selalu kalah dengan dharma. Jawabannya, sumpah itu kita tinggalkan. Betul, ya. Kalau sumpah itu tidak kita tinggalkan, Bapak Ibu akan terganggu untuk mencapai nibbana. Buktinya apa?
sudah berapa banyak sumpah yang sebenarnya kita ucapkan di kehidupan ini? Iya enggak? Iya. Bapak Ibu nikah aja sumpah toh? Iya. Saya bersumpah akan dengan kamu selamanya, walaupun bahasanya beda, saya nggak tahu, nggak pernah nikah ya. Iya kan? Nggak pernah nikah saya. Nah, coba kalau seseorang jadi biku, sudah 15 puasa, tiba-tiba datang seorang lawan jenis dan mengatakan, saya dulu adalah istrimu. Apa kan? Kamu sudah bersumpah jagain saya. Ya, yang mana yang ditegakkan? Dharma atau sumpah? Ayo. Jawabannya dharma. Kita terpaksa mengatakan, ya, sumpah itu saya ambil ketika saya masih bodoh. Sekarang saya sudah memahami, tidak ada pertemuan yang kekal. Gitu ya? Iya dong. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan kehidupan ini penuh penderitaan. Kita kembali bersama pun bukan berarti kita akan bahagia selamanya. Saat ini saya menempuh jalan dharma. Semoga engkau segera menemukan dharma. Terus pergi. Nah, itu yang benar itu. Ya. Ada yang nggak benar juga. Oh begitu ya. Saya sudah sumpah ya. Pulang aja deh saya. Ada juga, ini pernah kejadian di Thailand ya. Jangan ditiru. Tiba-tiba seorang perempuan mengaku bahwa itu adalah istri dia yang lampau. Dia sudah sumpah. Pulang bikunya ya. Lalu mengatakan ke semua masyarakat bahwa saya harus menjalankan sumpah saya. Ya. Jadi sumpah itu tidak pernah menang melawan dharma. Dan kita di kehidupan lampau sudah berapa banyak sumpah yang kita ambil, ya semuanya sudah kita cancel karena sekarang kita sudah paham yang mana yang lebih penting. Ya. Sumpah itu harus ada saksinya bukan sumpah antara kedua belah pihak. Harus ada saksi. Kalau tidak ada saksi kan bisa aja berbohong. Betul. Ya, betul. Bagaimana janji tadi? Sama ya. Janji itu ya versi kecilnya sumpah. Ya, janji itu versi kecilnya sumpah. Kamu sudah janji kalau saya bantu kamu mau nyuri kalung emas mama kamu untuk saya. Ya begitu ya. Nah, tapi kita sudah belajar dharma, nggak boleh mencuri. Nah, gimana? Jalan janji atau jalan dharma? Ayo. Ya jawabannya jalan dharma. Ya, tapi kita bisa mengganti sebijaksana mungkin. Ya maaf, saya pernah janji mau nyuri kalung emas mama saya untuk kamu. Tapi sekarang saya sudah mengerti, mencuri itu karena buruk. Saya tidak bisa melakukannya. Saya akan berusaha ya, menggantinya dengan kalung yang lain. Kamu tunggu. Saya nabung. Nanti saya beliin kamu kalung emas. Saya kok jadi kayak drama sinetron tersanjung ya. Oh iya. Saya kok jadi kayak baca itu skrip sinetron tersanjung itu. Tapi kira-kira dapat ya. Ya bagaimanapun dharma tetaplah yang tertinggi. Bapak Ibu Saudara, dan ini benar, ini bagus ditanyakan ya. Beberapa umat Buddha itu kasihan. Mereka terperangkap oleh sumpah, terperangkap oleh janji. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu kalau tidak sesuai dharma ya sudah tidak perlu lagi dipikirkan. Sebenarnya belum saya bahas kertas saya Bapak Ibu ya. Tapi ini disusun memang tidak terlalu terstruktur. Ya, jadi kita diskusi ringan saja. Silahkan datang lagi besok Bapak Ibu Saudara. Besok sama kelas. Mudah-mudahan bisa menyampaikan inspirasi dharma yang bagus. Nah, cukup saya pikir ya 50 menit sudah. Ada yang mau tanya lagi? Daripada nggak bisa tidur nanti. Habis ya? Baik, kalau habis saya tutup ya.
Bangke di kertas ini nulis apa? Ya, sebenarnya saya menulis bagaimana menghadapi masalah-masalah batin, ketakutan, kebencian, penyesalan, dan sebagainya. Ya, tapi nanti kita gabung ke topik-topik selanjutnya. Semoga Bapak Ibu rajin ya, untuk 2 hari ke depan diupayakan datang. Anumodana semuanya. Sabi sata babantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selanjutnya halaman 47. Handamaya ketawatati adipati danang kalo masih Sa
Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅgho. Sanghang namami. Selanjutnya mari kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Yang Mulia Bante. Okasa Biwadana sisa Inca Buddha Pacana Cattaro Dhamma Wadanti Ayu Wano Sukha Bhagavata. Beberapa umat Buddha punya sada yang sangat kuat kepada Sang Buddha, dan mereka mengaku mau di bagaimanapun Bante, saya tidak akan pindah agama. Mau di bagaimanapun, diajak, di bagaimanapun dirayu. Apakah itu sada, Bapak Ibu Saudara? Sada. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu punya satu versi sada yang lain, yaitu sada yang disertai kebijaksanaan. Yaitu apa Bapak Ibu? Keyakinan, sama keyakinan. Tapi sada yang ini apa? Sada yang ini adalah kalau kita mendapatkan nasihat yang baik dari Sang Buddha, jalankan. Itu namanya sada. Contoh, dan ini sulit. Tidak ada yang gampang kalau mau majunya, harus ada usaha. Sang Buddha pernah nggak mengizinkan kita membenci? Tidak pernah. Marah dengan benci itu dua hal yang berbeda. Setuju Bapak Ibu?
Kita bahkan bisa marah sama orang yang kita sayang, betul ya? Ya. Kalau benci itu yang nggak suka, akut ini, apapun alasannya. Ya, beberapa orang bahkan ingin menghancurkan. Kalau Anda sudah benci, Bapak Ibu Saudara, yakinlah pasti hadir kotoran batin, pasti hadir sifat jahat, pasti. Anda mau umat Buddha yang luar biasa pun, luar biasa itu umat Buddha yang baik, tapi Anda benci sama satu orang, lalu dia jatuh ke parit, Anda senyum enggak? Ngerti enggak maksud saya? Ya, tiba-tiba bus, Anda syukur. Mungkin Anda bantu setelah itu. Mungkin Anda bantu juga setelah itu, karena Anda ingat Anda murid Sang Buddha. Tapi Anda sudah senyum dulu, ya, betul enggak? Atau mungkin senyumnya di hati. Syukurin, kan gitu, ya. Itu artinya ada nggak sedikit sifat jahat muncul? Senang di atas penderitaan orang, betul ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin kasih Anda versi keyakinan yang satu lagi, yang paling bijaksana, yaitu apa? Yakin sama ajaran Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan jangan benci. Oleh karena itu kalau di hati Bapak Ibu ada orang yang Anda benci, siapapun itu, apapun peristiwanya, apapun alasannya, Anda kuatkan sadar Anda, benci ini keliru. Betul Bapak Ibu? Saya mau buang. Kurangi pelan-pelan. Mengurangi benci itu sulit. Kurangi pelan-pelan. 3 bulan berkurang, 6 bulan semakin berkurang. Sudah lewat 1 tahun ketemu, ya, pas campaign, pas Imlek, pas reuni, Anda ketemu orang yang Anda benci, Anda ukur sendiri, masih benci kan? Oh masih, tapi sudah berkurang banyak. Ya, pas ketemu itu Anda bisa ukur. Ya, kalau bencinya masih banyak, panas Bapak Ibu. Ya, lihat orangnya aja tidak bisa, ya, masih panas. Turunkan kebenciannya Bapak Ibu. Ya. Jangan Anda punya konsep kalau benci sama dia nggak apa-apa karena dia jahat. Ya, pada saat itu Anda tidak punya sadar, ya. Sadar pada Sang Buddha artinya yakin pada nasihat beliau. Benci itu tidak pernah ada baiknya. Saudara-saudari, buang kebencian Anda malam hari ini, apapun alasannya. Kalau Anda marah, saya masih bisa mengerti, saya masih bisa toleransi, ya. Karena marah itu ya terjadi dalam keseharian. Saya pun bisa marah, ya, tapi marah dikurangi. Tapi yang paling berbahaya apa Bapak Ibu? Benci. Begitu kita sudah benci, itu ada bibit kejahatan di dalamnya. Anda takar sendiri, ya, Anda cek sendiri, benar apa enggak. Tegakkan sadar Anda, tinggalkan yang namanya benci. Ya, sampai tidak ada satu orang pun yang Anda benci. Tapi nggak usah deketin dia. Ya, kalau memang sifat nggak cocok, memang dia jahat, nggak usah deketin. Nggak benci bukan berarti deketin. Ngerti Bapak Ibu ya? Anda boleh jauh-jauhin sejauh-jauhnya, tapi batin kita bebas dari kebencian. Kalau ketemu Anda nggak mau nyapa lagi juga nggak apa-apa, karena takut dia nanti mau dekat lagi sama saya. Misalkan ya, saya nggak mau dia dekat sama saya, dia selalu ngerepotin. Oke, itu hak Anda. Tapi benci di hati Anda harus buang. Saya nggak mau ketemu dia lagi nanti selamanya, boleh, itu hak Anda. Tapi benci di hati Anda harus buang. Kalau Anda pernah benci dia Bapak Ibu, dan benci itu sudah lenyap, sudah 0%, dia jatuh ke parit, Anda masih senyum enggak? Sudah enggak, ya. Dia jatuh ke parit pun kita bisa kasihan. Itu artinya Anda sudah enggak benci, dan itu sulit, ya. Mau belajar Dharma itu ada yang sulit, tapi percaya saya, semuanya membawa kita ke batin yang lebih berkualitas, ya, menuju ke alam yang lebih berkualitas, karakter attitude yang lebih berkualitas. Itu sadar yang berkualitas. Anumodana, kita lanjut foto bersama.